Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Anggraini dengan NIM 2203210. Di video ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang kepemimpinan efektif. Dalam video ini saya akan memberikan berbagai penjelasan tentang aspek yang membuat seorang pemimpin menjadi sukses, termasuk kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengantar kepemimpinan efektif. Kepemimpinan yang efektif sangat krusial dalam menentukan arah dan tujuan suatu organisasi. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi orang lain untuk mengikuti visi tersebut. Mereka harus mampu mempertahankan dan membanggakan organisasi melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penelitian, dan pengawasan. Tanpa pengawasan yang baik, tujuan organisasi bisa menjadi kabur dan tidak terarah. Selanjutnya ada kemampuan pemimpin sebagai manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria berikut. Yang pertama, mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan untuk menetapkan arah dan tujuan organisasi yang jelas. Ini melibatkan pengembangan visi yang dapat menginspirasi dan memotivasi tim untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan arahan yang jelas, setiap anggota tim akan memahami peran mereka dan bagaimana kontribusi mereka berhubungan dengan visi yang lebih besar. Menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu atau SMART juga penting dalam memastikan bahwa organisasi tetap fokus dan berada di jalur yang benar. Pemimpin yang mampu menetapkan tujuan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab di antara anggota tim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan mempertimbangkan kebijakan. Mempertahankan organisasi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang fungsi-fungsi manajemen, termasuk pengukuran, penilaian, dan pengawasan. Pemimpin harus mampu mengevaluasi kinerja organisasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua aspek berjalan sesuai rencana. Dengan melakukan penilaian yang tepat, pemimpin juga bisa mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan membuat keputusan yang bijak untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi. Selain itu, pengembangan organisasi juga penting untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pembelajaran keberlanjutan dengan memanfaatkan umpan balik dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada. Pemimpin dapat mengadaptasi organisasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Yang ketiga, pemimpin mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi seperti sumber daya yang ada sangat penting bagi seorang pemimpin. Ini melibatkan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Untuk mencapai tujuan organisasi, pemimpin harus dapat mengenali kekuatan dan kelemahan timnya dan menetapkan anggota di posisi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga produktivitas dapat meningkat. Pengelolaan sumber daya juga mencakup penggunaan teknologi dan alat yang diperlukan untuk mendukung operasional organisasi. Pemimpin yang baik akan terus mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik itu waktu, tenaga kerja, maupun anggaran. Dengan pendekatan yang strategis, organisasi dapat mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.
Yang keempat, memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir. Otak kanan mampu melakukan analogi untuk leadership, otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang bisa dihitung dan melakukan kontrol. Pemimpin yang efektif harus mampu memanfaatkan kemampuan otak kanan untuk merangsang imajinasi kreativitas. Otak kanan berperan penting dalam berpikir out of the box yang memungkinkan pemimpin untuk menemukan solusi inovatif terhadap masalah yang kompleks. Dengan mengembangkan keterampilan kreatif, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendorong ide-ide baru dan imajinasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, kemampuan untuk mengelola emosi dan membangun hubungan yang baik dengan anggota tim juga memerlukan aspek penting dari kepemimpinan. Pemimpin yang mampu memahami dan merespon emosi orang lain dapat menciptakan iklim kerja yang positif dan kolaboratif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan kerja, tetapi juga mendorong ketertiban dan loyalitas anggota tim. Yang kelima, ada otak kiri untuk berpikir. Sementara otak kanan berfokus pada kreativitas, otak kiri berperan dalam berpikir rasional dan analisis. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menganalisis data dan mengambil keputusan yang berbasis bukti dengan penggunaan pendekatan yang lebih rasional. Pemimpin dapat melakukan perencanaan dan pengendalian yang lebih efektif, serta memastikan bahwa semua keputusan yang diambil didukung oleh informasi yang akurat dan relevan. Pemimpin yang mampu menghubungkan kemampuan berpikir rasional dengan kreativitas akan lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan. Mereka dapat menyeimbangkan antara inovasi dan pengendalian, sehingga inovasi dan pengendalian terorganisasi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar. Dengan demikian, kemampuan berpikir rasional sangat penting dalam memastikan bahwa strategi yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ada kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang adalah dua konsep yang seringkali dianggap sama, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan mendasar. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan wewenang adalah hak yang diakui untuk melakukan hal tersebut. Kekuasaan melibatkan aspek kekuatan dan paksaan, sementara wewenang adalah bagian dari kekuasaan yang mencakup lebih sempit. Ada 3 unsur utama wewenang. Yang pertama yaitu posisi. Wewenang ditanamkan pada posisi seorang dalam organisasi. Seorang memiliki wewenang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya. Yang kedua, pengakuan bawahan. Wewenang harus diterima oleh bawahan. Individu yang berada dalam posisi wewenang yang sah akan dipatuhi oleh bawahan karena mereka memiliki hak yang sah. Yang ketiga, penggunaan secara vertikal. Wewenang mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki organisasi. Ini menciptakan struktur yang jelas dalam organisasi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kekuasaan. Ada berbagai jenis kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin yang masing-masing memiliki karakteristik dan cara penggunaan yang berbeda. Yang pertama, kekuasaan antar pribadi. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Kekuasaan legitimasi didasarkan pada posisi yang sah dalam organisasi, di mana seseorang diakui memiliki kekuasaan. Legitimasi adalah kekuasaan yang berasal dari posisi atau jabatan resmi seorang dalam suatu organisasi atau masyarakat. Kekuasaan ini diakui dan diterima oleh orang lain, biasanya
karena adanya norma atau aturan yang mendasarinya. Misalnya, seorang manajer memiliki kekuasaan legitimasi untuk memimpin timnya karena posisinya yang diakui dalam struktur organisasi. Kekuasaan legitimasi menjadi dasar bagi pemimpin untuk mengambil keputusan dan mengarahkan anggota tim. Anggota tim cenderung memiliki arahan pemimpin yang memiliki kekuasaan legitimasi karena mereka percaya bahwa pemimpin tersebut memiliki otoritas untuk memimpin. Hal ini menciptakan struktur yang jelas dalam organisasi di mana setiap orang memahami peran dan tanggung jawab mereka. Namun, kekuasaan legitimasi juga harus dijaga dengan baik. Jika seorang pemimpin menyalahgunakan kekuasaan ini atau tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkan, legitimasi tersebut dapat hilang. Oleh karena itu, pemimpin perlu memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan nilai dan norma yang diterima oleh anggota tim. Kekuasaan imbalan berdasarkan kemampuan untuk memberikan imbalan kepada orang lain, berbagai bentuk pengakuan atas kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan adalah jenis kekuasaan yang berdasarkan pada kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan atau penghargaan kepada orang lain. Imbalan ini bisa berupa gaji, bonus, pengakuan, promosi, atau bentuk penghargaan lainnya. Pemimpin yang memiliki kekuasaan imbalan dapat memotivasi anggota tim untuk berprestasi dan mencapai tujuan organisasi dengan menawarkan insentif yang menarik. Kekuasaan imbalan seringkali digunakan dalam konteks manajerial untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Ketika anggota tim melihat bahwa usaha mereka dihargai, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berkontribusi pada kesuksesan tim. Hal ini menciptakan suasana kerja yang positif di mana anggota tim merasa dihargai dan diakui. Namun, pemimpin harus bijak dalam menggunakan kekuasaan imbalan. Jika imbalan tidak konsisten atau tidak adil, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan demotivasi di antara anggota tim. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk menetapkan sistem imbalan yang transparan dan adil agar dapat mempertahankan motivasi dan kepuasan kerja. Kekuasaan paksaan ini adalah kekuasaan untuk menghukum. Hukuman dapat berfungsi sebagai motivasi atau mengingatkan kepatuhan, meskipun bisa juga menimbulkan dampak negatif seperti dendam. Kekuasaan paksaan adalah jenis kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seorang untuk memberikan hukuman atau ancaman kepada orang lain. Pemimpin menggunakan kekuasaan paksaan dapat memaksa anggota tim untuk memenuhi perintah atau arahan melalui rasa takut akan konsekuensi negatif. Misalnya, seorang atasan dapat mengancam untuk memberikan sanksi atau menurunkan posisi seseorang jika mereka tidak memenuhi ekspektasi. Meskipun kekuasaan paksaan dapat menghasilkan hasil yang cepat dalam jangka pendek, penggunaannya seringkali menciptakan suasana kerja yang negatif. Anggota tim mungkin merasa tertekan dan tidak nyaman, yang dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan kreativitas. Ketika orang bekerja dalam ketakutan, mereka cenderung tidak berani menggunakan ide atau mengatasi tantangan. Oleh karena itu, pemimpin sebaiknya tidak bergantung pada kekuasaan paksaan sebagai satu-satunya cara untuk memimpin. Menggunakan pendekatan yang lain yang lebih positif dan memberdayakan, seperti kekuasaan legitimasi atau imbalan, dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan bagi anggota tim. Pemimpin yang bijak akan memahami bahwa motivasi yang berasal dari rasa hormat dan kepercayaan jauh lebih berkelanjutan dibandingkan dengan motivasi
yang didasarkan pada ketakutan. Kekuasaan ahli diberikan kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Ini menciptakan kekuasaan yang berdasarkan pengetahuan dan keterampilan. Kekuasaan ahli adalah kekuasaan yang berasal dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman seorang di bidang tertentu. Pemimpin yang memiliki kekuasaan ahli dihormati dan diakui karena keahlian mereka, sehingga anggota tim cenderung mempercayai dan mengikuti arahan mereka. Misalnya, seorang manajer proyek dengan pengalaman luas dan manajemen proyek memiliki kekuasaan ahli yang membuat timnya merasa yakin dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan ahli sangat berharap dalam situasi yang membutuhkan pemecahan masalah atau inovasi ketika pemimpin dapat menunjukkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Anggota tim akan lebih cenderung untuk mencari nasihat dan mengikuti saran mereka. Hal ini penciptaan lingkungan di mana pembelajaran dan kolaborasi dapat berkembang, memungkinkan tim untuk mencapai hasil yang lebih baik. Namun, pemimpin dengan kekuasaan ahli juga harus tetap terbuka terhadap masukan dari anggota tim. Keahlian tidak berarti bahwa pemimpin selalu benar. Dengan mendengarkan perspektif dan ide-ide tim, pemimpin dapat memperkuat kekuasaan ahli mereka dan menciptakan suasana yang lebih inklusif di mana semua anggota merasa dihargai. Kekuasaan panutan berasal dari karisma dan daya tarik seseorang. Pemimpin yang karismatik dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti mereka. Kekuasaan panutan adalah jenis kekuasaan yang berasal dari kemampuan seseorang untuk menjadi teladan atau inspirasi bagi orang lain. Pemimpin yang memiliki kekuasaan panutan dianggap memiliki karakter dan integrasi yang tinggi, sehingga anggota tim merasa tergerak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Misalnya, seorang pemimpin yang menunjukkan etika kerja yang kuat dan sikap positif akan menginspirasi anggota tim untuk berperilaku dengan cara yang sama. Kekuasaan panutan sangat efektif dalam membangun budaya organisasi yang positif. Ketika pemimpin bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan, anggota tim akan lebih cenderung untuk meniru perilaku tersebut. Hal ini menciptakan iklim di mana kolaborasi, keberlanjutan, dan rasa saling menghormati menjadi norma, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Namun, pemimpin dengan kekuasaan panutan juga harus menyadari tanggung jawab yang datang bersamanya. Mereka harus terus berusaha untuk mempertahankan integrasi dan nilai-nilai yang mereka wakili karena anggota tim akan mengamati dan menilai tindakan mereka. Jika pemimpin gagal memenuhi harapan tersebut, kekuasaan panutan dapat hilang dan ini dapat berdampak negatif pada moral tim. Kekuasaan struktural dan situasional ditentukan oleh struktur organisasi dan sesuatu yang dihadapi. Ini menciptakan kekuasaan dan wewenang formal. Kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasi. Struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Jadi, struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang formal dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas, pekerjaan, dan mengambil keputusan tertentu. Dengan memanfaatkan kekuasaan informasi mungkin timbul karena struktur informasi dan komunikasi dalam sistem tersebut. Kekuasaan pengambilan keputusan berasal dari kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Derajat seorang atau subunit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, akan menentukan kadar kekuasaan. Seorang atau subunit yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan. Alternatif apa yang
sayangnya dipilih oleh kapan keputusan diambil. Selanjutnya ada kekuasaan informasi, memiliki jangkauan atas informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan. Gambaran yang benar tentang kekuasaan seorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga penguasaan orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Seorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi, khususnya yang kuat atau jelas dalam struktur organisasi, tetapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Manajer yang sangat berkuasa muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan yang penting, dan memiliki jangkauan informasi yang penting. Selanjutnya ada kepemimpinan yang efektif. Mengatur orang terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur atau bawahan dan orang yang mengatur, pemimpin atau manajer, sering mempunyai pendapat dan pengalaman, semangat jiwa, kemauan dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda. Kemauan dan kemampuan bawahan macam-macam, seperti yang pertama, ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Yang kedua, ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Yang ketiga, ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Yang keempat, ada bawahan yang mau dan mampu. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang ia hendaki, yang ia pengaruhi, dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dapat dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dan tidak dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada saat situasi yang dihadapinya. Selanjutnya ada kriteria seorang pemimpin. Yang pertama, menerima tanggung jawab. Pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan, berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan bawahan. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok formal, kelompok informal. Yang kedua, kemampuan untuk bisa perspektif. Perspektif menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menentukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini, ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan, sehingga ia dapat mengetahui kemampuan dan kelemahan mereka serta juga sebagai keinginannya. Di samping itu, pemimpin harus juga mempunyai persepsi introspektif atau nilai dari diri sendiri, sehingga dapat diketahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak baginya. Yang ketiga ada bersikap objektif. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perspektif. Apabila perspektivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain, objektivitas membantu pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menepis realitas yang ada. Yang keempat, menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena ada
Kenyataan sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang dari satu persatu, tetapi seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antar satu dengan yang lain. Selanjutnya yang kelima, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu, pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasai. Terus selanjutnya perilaku pemimpin. Perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan atau kriteria seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan. Seorang pemimpin memang harus memiliki kualitas tertentu, namun di samping itu ada satu cara terbaik untuk memimpin, tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan suatu yang dapat dipelajari. Jadi seorang yang dilatih dengan kemampuan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif. Penggunaan satu dasar tertentu. Dasar yang sering digunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin. Kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diterima oleh bawahan. Demikian pula dengan falsafah yang dianut oleh pemimpin untuk pengembangan organisasi. Selanjutnya ada karakter pemimpin ideal. Yang pertama yaitu visi yang jelas. Pemimpin ideal harus memiliki visi yang jelas dan terarah. Visi ini berfungsi sebagai panduan yang membantu pemimpin dan timnya untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai. Visi yang baik harus yang pertama inspiratif, menginspirasi anggota tim untuk berkontribusi dan merasa terlibat dalam pencapaian tujuannya. Yang kedua ada terukur, memungkinkan pemimpin untuk mengevaluasi kemajuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Yang ketiga ada relevan, berhubungan dengan nilai-nilai dan misi organisasi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini termasuk mendengarkan aktif, memahami kebutuhan dan kekhawatiran anggota tim dengan baik, menyampaikan ide dengan jelas, mengkomunikasikan visi dan tujuan dengan cara yang mudah dipahami oleh semua anggota tim. Yang ketiga, membangun hubungan, menciptakan hubungan yang baik dengan tim yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi. Yang ketiga ada keberanian untuk mengambil resiko. Pemimpin yang ideal tidak takut untuk mengambil resiko yang diperhitungkan. Mereka harus mengambil resiko, memahami potensi resiko yang terlibat dalam setiap keputusan yang diambil, bersedia menghadapi kegagalan, menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses inovasi dan pembelajaran, dan siap untuk menghadapinya. Yang ketiga, mendorong tim untuk berani, menginspirasi anggota tim untuk keluar dari zona nyaman mereka dan menciptakan hal-hal baru. Yang keempat, keterbukaan terhadap perubahan. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Pemimpin ideal harus fleksibel, siap untuk menyesuaikan strategi dan pendekatan mereka jika sesuatu berubah.
mendorong inovasi, menciptakan budaya yang mendukung kreativitas dan inovasi, sehingga anggota tim merasa aman untuk menemukan ide-ide baru. Yang ketiga, menjadi role model, menunjukkan sikap posesif terhadap perubahan dan mendorong tim untuk melihat perubahan sebagai kesempatan. Yang kelima, integrasi dan etika. Pemimpin ideal harus memiliki integrasi yang tinggi. Ini mencakup kejujuran, selalu berbicara jujur dan transparan dalam semua interaksi, konsistensi, mempertahankan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang, bahkan dalam situasi yang sulit. Selanjutnya, tanggung jawab, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta siap untuk mengakui kesalahan. Yang keenam, kemampuan memotivasi dan menginspirasi. Pemimpin ideal mampu memotivasi dan menginspirasi anggota mencapai kinerja yang baik. Ini termasuk pemberian pengakuan, menghargai dan mengakui kontribusi anggota tim, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, yang selanjutnya, membangun semangat tim, menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung kolaborasi antar anggota tim. Selanjutnya, menjadi inspirasi, menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap visi dan misi organisasi, sehingga orang lain merasa termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Yang ketujuh, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pemimpin ideal harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang baik. Ini mencakup analisis situasi, mampu menganalisis informasi dan data tersedia untuk membuat keputusan yang berdasarkan fakta, mempertimbangkan dampak, menyadari dampak dari setiap keputusan yang diambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keterlibatan tim, melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki bagian dalam hasil yang tercapai. Yang kedelapan, empati dan kecerdasan emosional. Pemimpin ideal harus memiliki empati yang tinggi dan kecerdasan emosional. Ini termasuk memahami perasaan orang lain, mampu merasakan dan memahami perasaan serta kebutuhan anggota tim. Selanjutnya, mengelola emosi, menjaga ketenangan dalam situasi yang menegangkan, dan membantu anggota tim untuk mengatasi stres. Selanjutnya, membangun hubungan yang kuat, menciptakan ikatan yang kuat dengan anggota tim sehingga mereka merasa dihargai dan didukung. Yang kesembilan, pelajaran berkelanjutan. Pemimpin yang ideal harus berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Ini meliputi peningkatan keterampilan, selalu mencari cara untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, mendorong pelajaran di tim, menciptakan kesempatan bagi anggota tim untuk belajar dan berkembang, baik melalui pelatihan atau pengalaman langsung. Selanjutnya, menghadapi pembelajaran baru. Mereka pembelajaran baru dalam praktik sehari-hari untuk meningkatkan efektivitas tim. Yang ke-10, berorientasi pada hasil. Pemimpin ideal harus fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Ini mencakup menetapkan tujuan yang jelas, memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengukur kinerja secara teratur, mengevaluasi kemajuan dan kinerja tim untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang ketiga, yang selanjutnya, menyesuaikan strategi, siap untuk menyesuaikan strategi jika hasil yang diinginkan tidak tercapai dan mencari solusi alternatif. Dengan memahami karakter-karakter ini, seorang pemimpin dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan yang
yang dinamis dan kompleks. Karakter pemimpin ideal tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif, inovatif, dan produktif. Selanjutnya ada karakter pemimpin ideal. Yang pertama, pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang cerdas memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Kecerdasan ini tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional yang memungkinkan pemimpin untuk memahami dan merespon perasaan orang lain. Dengan kemampuan ini, seorang pemimpin dapat melihat berbagai sudut pandang dan membuat keputusan yang lebih komprehensif. Kecerdasan juga membantu pemimpin dalam merencanakan strategi dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul. Pemimpin yang cerdas mampu mengidentifikasi peluang dan risiko, serta mengembangkan langkah-langkah untuk memaksimalkan potensi kelompoknya. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan pertumbuhan. Selain itu, pemimpin yang cerdas seringkali menjadi sumber inspirasi bagi timnya. Mereka mampu berbagi pengetahuan dan pengalaman, mendorong anggota tim untuk terus belajar dan berkembang. Hal ini hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat solidaritas tim dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pemimpin yang berinisiatif. Pemimpin yang berinisiatif adalah pemimpin yang tidak hanya menunggu arahan, tetapi juga proaktif dalam mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Inisiatif ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi sebelum situasi menjadi kritis. Pemimpin yang memiliki inisiatif akan berusaha untuk menciptakan perubahan positif dan dalam organisasi. Dengan inisiatif, pemimpin dapat mendorong anggota tim untuk berpikir kreatif dan mengambil tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Mereka menciptakan budaya di mana setiap orang merasa berdaya untuk mengemukakan ide dan bertindak. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan bersama. Dalam situasi yang berubah dengan cepat, inisiatif menjadi sangat penting. Pemimpin yang berinisiatif mampu beradaptasi dan merespon perubahan dengan cepat, menjaga tim tetap fokus dan produktif. Dengan demikian, mereka menjadi teladan bagi tim dan menghadapi tantangan dan menciptakan peluang baru. Yang ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah salah satu karakter kunci yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil dan siap untuk menghadapi hasilnya, baik positif maupun negatif. Mereka tidak menghindar dari masalah, melainkan berusaha menyelesaikan dengan cara yang adil dan transparan. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab juga memberikan contoh yang baik bagi timnya. Mereka menunjukkan komitmen terhadap kinerja dan selalu berusaha untuk memenuhi janji. Dengan cara ini, mereka membangun kepercayaan di antara anggota tim yang sangat penting untuk menciptakan dinamika kerja yang sehat dan produktif. Selain itu, tanggung jawab juga mencakup kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan anggota tim. Pemimpin yang bertanggung jawab akan membantu timnya belajar dari kesalahan dan merayakan keberhasilan bersama. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Yang keempat, pemimpin yang dapat dipercaya.
Kepercayaan adalah pondasi dari hubungan dan yang kuat antara pemimpin dan timnya. Pemimpin yang dapat dipercayai adalah mereka yang selalu konsisten dalam kata-kata dan tindakan. Mereka tidak hanya berkomitmen untuk memenuhi janji, tetapi juga terbuka dan transparan dalam komunikasi. Dengan cara ini, mereka menciptakan rasa aman di antara anggota tim. Pemimpin yang dapat dipercayai juga menghormati privasi dan kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh anggota tim. Mereka menjaga integrasi dan tidak membocorkan informasi sensitif, yang semakin memperkuat kepercayaan. Ketika anggota tim merasa bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya, mereka lebih cenderung untuk berbagi ide dan masalah tanpa takut dihakimi. Lebih jauh, kepercayaan juga berarti menghargai pendapat dan perasaan anggota tim. Pemimpin yang dapat dipercayai mendengarkan dengan seksama dan memberikan perhatian pada masukan dari tim. Ini menciptakan budaya kolaboratif di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan, sehingga peningkatan kinerja tim secara keseluruhan. Yang kelima, pemimpin yang jujur. Pemimpin yang jujur adalah karakteristik penting dalam pemimpin yang efektif. Pemimpin yang jujur tidak hanya berbicara dengan kebenaran, tetapi juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Mereka tidak takut untuk mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini menunjukkan integrasi dan membangun kepercayaan di antara anggota tim. Kejujuran juga menciptakan budaya di mana komunikasi terbuka dan transparan menjadi norma. Pemimpin yang jujur mendorong anggota tim untuk berbagi pandangan dan kekhawatiran mereka tanpa rasa takut. Dengan menciptakan lingkungan yang aman, pemimpin dapat mengidentifikasi masalah lebih awal, mencari solusi yang lebih efektif. Selain itu, pemimpin yang jujur seringkali menjadi panutan bagi timnya. Mereka menginspirasi rekan-rekan mereka untuk menjalani nilai-nilai yang sama, menciptakan atmosfer di mana kejujuran dan etika menjadi prioritas. Ini tidak hanya meningkatkan norma tim, tetapi juga berkontribusi kepada reputasi positif organisasi secara keseluruhan. Yang keenam, pemimpin yang rela berkorban. Pemimpin yang rela berkorban menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap tim yang bertujuan sama. Mereka tidak segan untuk mengorbankan waktu, tenaga, atau bahkan kenyamanan pribadi demi kepentingan kelompok. Dengan sikap ini, mereka menunjukkan bahwa kepentingan tim lebih penting daripada kepentingan pribadi, menciptakan rasa solidaritas yang kuat. Ketersediaan untuk berkorban juga menciptakan rasa hormat di mana anggota tim. Ketika pemimpin menunjukkan dedikasi yang tinggi, anggota tim merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Mereka akan lebih berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama, karena mereka merasa memiliki pemimpin yang peduli dan siap berjuang bersama mereka. Lebih jauh, pemimpin rela berkorban dapat memfasilitasi pertumbuhan individu dalam tim dengan pemberian perhatian dan dukungan ekstra pada anggota tim yang membutuhkan. Mereka membantu menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa berkembang. Ini tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota tim, tetapi juga meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang ketujuh, pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Pemimpin yang dicintai adalah mereka yang mampu membangun hubungan emosional yang kuat dengan anggota tim. Mereka menunjukkan empati, mendengarkan dengan perhatian, dan merayakan keberhasilan individu serta kelompok. Dengan menciptakan ikatan yang kuat, pemimpin dapat membangun tim lebih kohesif dan produktif.
Cinta dalam kepemimpinan juga berarti menjaga kesejahteraan tim. Pemimpin yang mencintai kelompoknya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana setiap anggota merasa dihargai dan didukung. Ketika anggota tim merasa dicintai, mereka akan lebih cenderung untuk memberikan komitmen penuh dan berkontribusi secara maksimal. Selain itu, pemimpin yang mencintai kelompoknya mampu menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Mereka menciptakan visi yang jelas dan mengajak semua anggota untuk berpartisipasi dalam pencapaiannya. Dengan cara ini, pemimpin tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga teman dan mentor, menciptakan atmosfer di mana setiap orang merasa termotivasi dan berdaya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah. Pemimpin yang hanya memerintah cenderung menciptakan suasana yang otoriter, di mana anggota tim merasa tertekan dan kurang dihargai. Alih-alih membangun hubungan, pemimpin ini lebih suka memberikan instruksi tanpa mempertimbangkan masukan dari bawahannya. Hal ini dapat mengakibatkan tim merasa tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mengurangi motivasi dan produktivitas. Komunikasi yang buruk antara pemimpin tim dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan. Pemimpin yang tidak mendengarkan atau menghargai pendapat timnya akan kesulitan dalam mencapai tujuan bersama. Ketika anggota tim merasa tidak didengar, mereka mungkin enggan untuk berbagi ide atau berkontribusi secara maksimal. Sebagai akibatnya, pemimpin yang hanya memerintah tidak hanya menghambat pertumbuhan individu, juga mengurangi kreativitas dan inovasi dalam tim. Untuk mencapai visi dan misi organisasi, pemimpin seharusnya menciptakan lingkungan yang kolaboratif di mana semua anggota merasa memiliki peran penting dalam kesuksesan tim. Yang kedua, jarang diskusi. Pemimpin yang jarang diskusi dengan tim kehilangan kesempatan untuk mendengarkan pandangan dan masukan yang berharga. Tanpa diskusi yang terbuka, pemimpin tidak akan mengetahui masalah yang mungkin dihadapi oleh anggota tim. Hal ini dapat menyebabkan tim merasa tersosialisasi dan tidak didukung, yang pada gilirannya bisa menurunkan semangat kerja. Diskusi yang rutin sangat penting untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik. Pemimpin yang terbuka berdiskusi menciptakan ruang bagi anggota tim untuk berbicara tentang tantangan dan keberhasilan mereka. Dengan demikian, pemimpin dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lebih awal serta memperkuat hubungan antara anggota tim. Selain itu, melalui diskusi, pemimpin dapat memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan tim. Ketika anggota tim merasa didengarkan dan dihargai, mereka akan merasa lebih termotivasi untuk beradaptasi aktif dan memberikan kontribusi yang baik. Pemimpin yang jarang berdiskusi pada akhirnya melewatkan peluang untuk menciptakan iklim kerja yang positif dan produktif. Yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Pemimpin yang tidak memberikan kepercayaan kepada tim cenderung menciptakan atmosfer ketidakpastian dan kecemasan. Ketika anggota tim merasa bahwa pemimpin tidak mempercayai kemampuan mereka, motivasi dan kinerja mereka dapat menurun drastis. Kepercayaan adalah elemen krusial dalam menciptakan tim yang efektif dan kolaboratif. Dengan memberikan kepercayaan, pemimpin dapat membantu anggota tim untuk merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas mereka. Rasa percaya diri ini sangat penting untuk membangun individu dan mencapai tujuan tim. Ketika anggota tim merasa tidak dipercaya, lebih
mereka lebih cenderung untuk mengambil inisiatif dan berkontribusi secara aktif. Lebih jauh, kepercayaan antara pemimpin dan tim membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Pemimpin yang memberikan kepercayaan akan menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman untuk berinovasi dan berbagi ide. Sebaliknya, pemimpin yang tidak mempercayai timnya beresiko kehilangan potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap anggota. Yang keempat, tidak memberikan pujian. Pemimpin yang tidak memberikan pujian kepada timnya akan kehilangan kesempatan untuk memotivasi dan menghargai usaha anggota tim. Pujian yang tulus dapat menjadi dorongan semangat yang signifikan, membantu anggota tim merasa diakui dan dihargai. Tanpa pengakuan, anggota tim mungkin merasa kerja keras mereka tidak diperhatikan, yang dapat mengurangi motivasi dan produktivitas. Ketika pemimpin tidak memberikan pujian, mereka juga melewatkan kesempatan untuk membangun budaya positif dalam organisasi. Pujian bukan hanya tentang pengakuan prestasi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Dengan memberikan dukungan, pemimpin dapat mendorong tim untuk terus berusaha mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, pujian dapat meningkatkan rasa percaya diri anggota tim. Ketika anggota tim merasa dihargai, mereka akan lebih bersemangat untuk berkontribusi dan menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan mereka. Pemimpin yang tidak memberikan pujian pada akhirnya beresiko menciptakan suasana kerja yang hambar dan kurang inspiratif. Yang kelima, ada konflik. Pemimpin yang tidak menangani konflik dengan baik beresiko menciptakan ketegangan dalam tim. Ketika seorang anggota tim ditegur oleh atasan dari divisi lain, pemimpin yang baik seharusnya memberikan dukungan dan membantu menyelesaikan masalah. Dengan tidak melindungi timnya, pemimpin dapat menciptakan rasa ketidakamanan dan ketidakpuasan di antara anggota. Konflik yang tidak dihargai dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar, merusak hubungan antar anggota tim dan mengganggu produktivitas. Pemimpin yang baik harus mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, memastikan bahwa semua suara didengar dan dihitung. Ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Selanjutnya, pemimpin yang mendukung timnya dalam menghadapi konflik menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap kesejahteraan dan keberhasilan kelompok. Dukungan ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas, memperkuat tim dan menghadapi tantangan. Pemimpin yang tidak mengenali konflik dengan baik, sebaliknya dapat mengakibatkan perpecahan dan demotivasi dalam tim. Yang keenam, tidak terbuka. Pemimpin yang tidak terbuka dalam komunikasi cenderung menciptakan jarak antara mereka dan anggota tim. Ketika informasi tidak dibagikan dengan transparan, anggota tim dapat merasa terasing dan tidak terlibat. Ketertutupan ini dapat menghambat pertukaran ide dan masukan yang berharga, mengurangi efektivitas tim secara keseluruhan. Ketidaktransparan juga dapat mengakibatkan ketidakpercayaan di antara anggota tim. Ketika anggota merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka mungkin menjadi skeptis terhadap keputusan pemimpin. Hal ini dapat menurunkan semangat kerja dan mengganggu kerjasama dalam tim. Sebaliknya, pemimpin yang terbuka dapat menciptakan iklim kerja yang lebih positif dan kolaboratif. Dengan berbagai informasi dan mendengarkan masukan, mereka menunjukkan bahwa mereka menghargai kontribusi anggota tim. Pimpinan yang tidak terbuka pada akhirnya beresiko kehilangan potensi baik dari tim mereka dan menciptakan budaya kerja yang kurang produktif. Selanjutnya, yang ketujuh, tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab akan mengalihkan beban kerja kepada anggota tim tanpa mempertanggungjawabkan tindakan mereka sendiri. Sikap ini dapat menciptakan frustasi di antara anggota tim yang merasa bahwa mereka harus menanggung semua beban kesalahan pemimpin.
Ketidakbertanggungjawaban ini merusak kepercayaan dan integrasi dalam tim. Seorang pemimpin yang baik harus siap untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, baik yang positif maupun negatif. Ketika pemimpin menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab, anggota tim lebih cenderung untuk menghargai dan mengikuti arahan mereka. Ini menciptakan budaya di mana setiap orang merasa diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, tanggung jawab yang ditunjukkan oleh pemimpin dapat meningkatkan moral dan komitmen tim. Anggota tim lebih mungkin untuk bekerja keras dan berusaha mencapai tujuan bersama jika mereka merasa bahwa pemimpin mereka mengakui kontribusi mereka. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab di sisi lain berisiko menciptakan lingkungan kerja yang negatif dan tidak produktif. Selanjutnya, yang ke-8 ada pemimpin yang tidak memiliki visi. Pemimpin yang tidak memiliki visi tidak dapat menginspirasi atau memotivasi tim mereka. Tanpa arahan yang jelas, anggota tim mungkin merasa bingung dan kehilangan fokus dalam pekerjaan mereka. Pemimpin yang tidak memiliki visi beresiko mengarahkan tim mereka ke dalam situasi yang tidak produktif tanpa tujuan. Visi yang kuat membantu pemimpin untuk menyelaraskan usaha tim dengan tujuan organisasi yang lebih besar. Ketika pemimpin memiliki visi yang jelas, mereka dapat mengkomunikasikannya kepada anggota tim dan membangun semangat kolektif untuk mencapainya. Ini menciptakan rasa tujuan yang kuat dan meningkatkan komitmen anggota tim terhadap pekerjaan mereka. Sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki visi juga akan kesulitan dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi ketika tim tidak memiliki tujuan yang jelas. Mereka mungkin akan kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi baru. Dengan demikian, pemimpin yang tidak memiliki visi akan sulit untuk menciptakan nilai yang keberlanjutan bagi organisasi. Yang ke-9, ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. Pemimpin yang gagal memimpin dirinya sendiri beresiko kehilangan kredibilitas dan pengaruh di mata tim. Ketidakmampuan untuk mengendalikan diri akan bertindak sesuai dengan etika dapat membuat pemimpin terjebak dalam perilaku yang tidak produktif atau bahkan merugikan. Ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di antara anggota tim. Ketidakmampuan untuk mengelola diri juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemimpin. Ketika pemimpin tidak mampu berpikir jernih dan rasional, mereka mungkin membuat keputusan yang tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan konsekuensinya. Hal ini dapat berdampak negatif pada tim dan organisasi secara keseluruhan. Sebagai hasilnya, pemimpin yang tidak mampu memimpin diri mereka akan kesulitan untuk membangun kepercayaan dan menghormati anggota tim. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, penting bagi seseorang untuk memiliki integrasi dan disiplin diri. Hanya dengan cara ini, pemimpin dapat menjadi teladan yang baik dan inspiratif bagi mereka. Yang ke-10, menyalahgunakan sumber daya. Pemimpin yang menyalahgunakan sumber daya dapat menciptakan dampak negatif yang signifikan bagi organisasi. Keputusan yang tidak bijaksana dalam penggunaan sumber daya dapat mengakibatkan kerugian finansial dan mengurangi efisiensi operasional. Ketika pemimpin tidak melibatkan pengelolaan sumber daya, mereka berisiko merugikan tim dan organisasi secara keseluruhan. Pemimpin yang baik harus mampu memanfaatkan sumber daya dengan bijak dan efektif. Ini termasuk pengelolaan waktu, tenaga kerja, dan anggaran yang tersedia. Dengan menggunakan sumber daya secara optimal, pemimpin dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja tim, serta menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya, pemimpin yang bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya akan menciptakan budaya yang menghargai efisiensi dan keberlanjutan. Anggota tim akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik jika mereka melihat pimpinan mereka menggunakan sumber daya dengan hati-hati dan tidak boros. Sebaliknya, pemimpin yang menyalahgunakan sumber daya dapat merusak moral dan menciptakan ketidakpuasan. Ke-11, tidak memiliki peluang. Pemimpin yang tidak mampu melihat peluang akan kesulitan dalam menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis.
Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi peluang dapat mengakibatkan organisasi kehilangan keunggulan kompetitif dan terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Pemimpin yang efektif harus memiliki pandangan yang luas untuk mengantisipasi tren dan perubahan pasar. Visi yang jelas mampu membantu pemimpin untuk mengenali peluang yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan organisasi. Dengan mengamati lingkungan internal dan eksternal, pemimpin dapat membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Ketika pemimpin dapat melihat peluang, mereka dapat memotivasi tim untuk mengejar inisiatif baru dan berinovasi. Sebagai hasilnya, pemimpin yang mampu melihat peluang akan menciptakan budaya inovasi di dalam tim. Anggota tim akan merasa lebih percaya diri untuk mencoba pendekatan baru dan berbagai ide. Sebaliknya, pemimpin yang tidak melihat peluang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi, menciptakan stagnasi yang berbahaya. Selanjutnya yang ke-12, tidak percaya diri. Pemimpin yang tidak percaya diri seringkali membuat keputusan yang impulsif dan tidak terencana. Rasa tidak kepastian ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakstabilan di dalam tim. Ketika pemimpin tidak menunjukkan kepercayaan diri, anggota tim mungkin merasa ragu dan tidak yakin dalam menjalankan tugas mereka. Kurangnya percaya diri juga dapat mempengaruhi interaksi pemimpin dengan anggota tim. Pemimpin yang tidak percaya diri mungkin akan menghindari konflik atau mengabaikan masukan dari tim, yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak optimal. Hal ini mengurangi kemampuan pemimpin untuk mengelola tim secara efektif dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Lebih jauh, pemimpin yang percaya diri cenderung mampu menginspirasi dan memotivasi tim. Mereka dapat mengambil keputusan dengan tegas dan mempertimbangkan konsekuensi, menciptakan suasana kerja yang stabil. Sebaliknya, pemimpin yang tidak percaya diri dapat menghambat kemajuan tim dan menciptakan atmosfer kerja yang tidak produktif. Yang ke-13, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna tetapi sebenarnya berbahaya karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini, dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin hanya memperhatikan kondisi kerja, rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang baru. Yang ke-14, terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada pengelola tanggung jawab. Pemimpin yang tertangkap dalam politik kantor kehilangan identitas mereka dan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. Yang ke-15 ada tidak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan kita membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misi. Ketika tujuan terganggu, kita akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi atau ketergantungan yang tepat dan sumber daya. Sekian video pemaparan materi dari saya. Lebih kurang dan salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.